aja boleh juga tuh Manchester. Manchester gawat sih. Udah gitu orang penonton langsung, wah Manchester. Catat. Boleh sih tuh Manchester tuh istilah ini yang baru. Istilah baru kan? Nah. Nonton solo di mana, Mas? Apa? Nonton solo di mana? Di Krapela. Oh, Pertama iya. kali masuk Krapela lihat juga tuh. Itu Keramat Pela ya, sebelah mana sih? Krapela tuh depannya Blok M di Keramat Pela itu kan di itu emang dari Barito. Keramat Pela namanya? Iya, kalau nggak salah. Oh, oke. Iya. Gue ngebayangin Keramat Pela tuh Keramat itu loh tempat bikin SIM. Iya, Keramat Pela ya. Krapela ya. Oke, langsung aja. Boleh lah. Oke, sekarang kita bersama Zika Seli. Ini pasti agak kaku sedikit nggak, Mas? Kenapa? Agak kaku sedikit. Iya. Gue juga dengernya agak kaku tadi. Lagi sibuk apa kemarin, Mas? Baru rilis album ya? Vinyl? Iya, baru rilis vinyl solo. Rilisnya bikinnya di sana di New York kan. Gue tinggal di New York ya. Lagi liburan ke Jakarta. Emang ngebawa vinilnya ke sini tapi nggak ada niat mau promo. Sebenarnya bukan nggak ada niat mau kayak ya kalau udah bawa niat lah ya. Iya. Cuma bukan difokusin ke situ, lebih mau rekaman Zik and the Popo. Oh. Jadi akhirnya aja tuh. Agendanya banyak tiba-tiba. Tapi apa akhirnya yang bikin seorang Zik bikin album solo gitu? Oh, itu emang udah itu ceritanya agak lama sih 2010 ya. Waktu itu mau bikin solo karena Leo dari Zik and the Popo, Leonardo, dia ada materi baru yang ditawarin ke Zik and the Popo. Oke. Terus materi zaman itu tuh lagi kenceng-kencengnya dengerin lo-fi, musik-musik lo-fi kayak Stephen Malkmus gitu kan. Terus pas dimasukin ke Zik and the Popo tuh kayak antara nyambung gak nyambung gitu loh. Tapi sebenarnya sih kita band yang kayak bebas aja masukin apa aja ya. Variasi. Kita sih gunain prinsip kayak The Beatles gitu. Beatles kan bisa macam-macam ya. Nah cuma kayak saat itu ada celutukan juga ngomong, gue materi kayak gitu sih gue taruh solo sih, kata si Leo kan. Oh yaudah gue bikin solo juga deh gitu. Oh, berarti Zik and the Popo dulu sebelum Zika Seli sebagai solo itu? Iya. Kalau Poponya tuh apa sih, Mas? Tanya Leo deh, Popo. Popo di tiap negara beda. Di Amerika polisi. Oke. Kalau di sini lagi apa? nenek, di Cina apa gue lupa deh. Kalau di sini Popo ya perangkap macan lah ya. Oh. Enggak, itu gue ngasal aja. Saya kirain kayak Yofi and Nuno kan, Nunonya nggak tahu yang mana ya. Nunonya tuh itu. Nuno tuh ada. Nggak tahu gue juga. Nuno ekstrim. Numero uno. Number one. Uno. Karena diceritain sama yang ininya. Jadi Yofi dan Gue masih number tanya one Yofi gitu. kalau itu. Iya. Lu salah interview. Tapi kalau untuk pengenalan musik sendiri seorang Zika Seli itu dari mana sih, Mas? Pertamanya? Maksudnya namanya apa? Enggak sih. Pengenalan musik aja. personal. Pribadi. Pengenalan. Ya, jadi Mas Zik itu Jatuh tahu cinta musik, kepada kenal musik musik itu dari Oh, ketika dengar apa? maksudnya Zik Seli bukan project ya? bukan. kayak Zik. Ya, waktu kecil ya. Waktu ku kecil hidupku. Nah, waktu kecil yang paling gue inget, ini gue gak pernah cerita sama orang, cuma kayak yang paling gue inget, nyokap lagi lagi mau melahirkan adik gue, beda 4 tahun ya, jadi itu umur gue berarti 4 tahun. Gue suruh tunggu di rumah, dipasangin show-nya Beatles, gue lupa gigs yang mana tuh. Pokoknya mereka lagi nyanyi, Beatles lagi manggung lah. Nah itu gue diputerin di rumah aja nonton itu, terus kayak membekas gitu loh. Video berarti bentuknya? Video dulu. Gue inget momennya tuh kayak si George sama Paul sharing mic berdua, dan gitu John nyanyi sendiri. Umur 4 tahun itu, Mas? Umur 4 tahun. Masih inget? Inget. Ya maksudnya itu yang gue inget ya. Karena ini ya apa? Karena saking memorable. Dan abis itu gue langsung Beatles terus gitu. Sangat Beatles head banget lah gue. Berarti sama bandingin sama Rolling Stone milih Beatles pasti ya? Oh itu nggak usah ditanya. Jauh banget itu jarak. Udah pasti Beatles ya. Kalau untuk bermusik sendiri, Mas, pertama kali itu? Bermusik, tadi gue habis cerita juga sama Hasbi, kalau bermusik tuh gue di SMA, gue SMP sebetulnya, gue nggak ada pikiran menjadi pemusik dan nggak main musik. Pas SMA, itu SMP akhir lah ya, gue dikenal sama, gue dengar Nirvana sebetulnya. Oke. Ya di saat itu lagi itu, terus pas SMA, iklan dulu bentar. Ya. Pas SMA tuh Kurt Cobain meninggal kan, bunuh diri kan. Nah itu yang kayak lumayan kehilangan hero banget gitu. Gue emang benar-benar lumayan Nirvana head sih dulu kayak lumayan. Sembari Beatlesnya masih jalan terus, karena gue liat ada kemiripan John sama si Kurt dari situ. Nah di situ gue kayak ada rasa, tapi gue beda, gue bikin band cover gitu. Nge-covernya waktu itu kita nggak cover Nirvana juga sih, cuma kayak macem-macem sih, ada Weezer era-era itu. Cuma teman gue masih mau nge-cover, gue mau bikin lagu sendiri.
Nah di situ awalnya kenapa gue ngerasa gue bisa bikin lagu lah. Oh, iya. Kalau pertama kali manggung berarti SMP juga? SMP gue belum main musik, baru denger. SMA gue belum. SMA baru manggung. Baru join. Di SMA 3 tuh ada bandnya. Pertama kali manggung gimana tuh Mas dulu? Di SMA. Acara sekolah? Acara sekolah. Bawain Nirvana juga? Bawain Beatles, acara ini, prom night-nya kita. Di hotel gitu, gue lupa hotel apa. Udah gitu di prom night itu bawain This Boy, lagu Beatles. This Boy. Itu udah main gitar berarti, Mas? Udah, Main gitar? sama backing vokal. Tapi kira-kira di Beatles nggak berusaha jadi kidal nggak? Pernah nyobain nggak? Nah itu bass kan? Kalau gue nggak pernah nyoba sih gitu. Nggak ada mirip-mirip. Nggak ada Tapi mirip-mirip. rambut sempet kayak Ya, kayak Kurt Cobain gitu kan tiba-tiba nyobain kidal gitu. Oh, Nggak? maksudnya Kurt Cobain ya? Gue tadi nyobain Beatles, enggak, gue nggak kidal kayak Kurt, udah gitu. Paling sweaternya gue cari tuh waktu itu kan, ada kan, lo ingat kan? Yang memorable iya, sama, iya, iya. gara-gara ngomongin baju ya Kurt Cobain, dia pakai baju Daniel Johnston kan, Hi How Are You tuh yang makhluk yang mata tuh. Iya. Dia sering pakai itu dan ternyata gue found out dia tuh ngelakuin itu karena dia support inspirasi dia terutama yang dari lo-fi generation. Jadi gue ngulik lagu dari apa yang dia kulik gitu loh. Iya. Itu ternyata jadi culture ya, kayak lo pakai baju band teman lo yang nggak terlalu unknown gitu atau less known kayak jadi Ya, orang bentuk pada tahu supportnya jadinya ya. supportnya ya. Oh. Tapi pada masa itu nguliknya gimana Mas? Kan internet belum Dari terlalu- kaset aja berarti di diputar-putar. kamar gue nguliknya pakai CD, udah ada CD. Oh, ada CD? Ada CD. Kalau kayak baju-baju gitu ngeliatnya dari Oh kalau baju majalah? gue lihat dari majalah sama dari si yang Live-nya gitu. iya dari orang kalau lagi perform atau apa gitu. Tapi live masih dalam bentuk Betamax berarti? Atau udah laserdisc gitu? Kayak nggak sejauh itu deh. Dulu tuh udah Laserdisc ya? Atau VCD? Kayak 90 bener belum juga ada. ya lo ya. Kayak- Belum ada kan? Umur 4 tahun Iya, belum gue ada lihat di laserdisc. berita, lihat di Iya. TV, channel TV kok. Suka ada MTV gitu kan. Dulu kan MTV ada, inget nggak MTV? Ada. Ada. Kita juga Ada ngalamin inget gitu. nggak MTV? Itu pertama kali juga MTV ngelihat video klip lain gitu. Yes. Trend Song tahun berapa sih Mas? Train Song tuh lahirnya tahun 2000. Pas 2000 rekaman. pas. Iya. Lahirnya sebetulnya di Jakarta karena kita ngejam bikin lagu itu. Ada beberapa lagu kan. Jadi lagunya lain yang pertama tuh Ghost Cell judulnya. Iya. Nah, Ghost Cell tuh ada Cell klipnya tuh juga yang buat Iwang Ahmad Perum Design adalah Iwang lah. Anyway, tadi nanyain Train Song. Train Song tuh kita buat di Jakarta, tapi rekaman di Seattle. Karena gue emang udah pindah ke Seattle. Nah, gue pindah ke Seattle gara-gara Kurt Cobain juga, Nirvana era itu. Tapi di sana sempat itu nggak nelusurin jejak-jejaknya Nirvana gitu Kurt Udah Cobain? mati pas gue pindah Sana sana. sana kayak ke Rumahnya, bapaknya rumah pernah pertamanya. di itu. Aberdeen ya? Gitu. Belum ya, gue nggak Napak sempet. tilas gitu. Gue bahkan ke kuburannya juga belum. Oke. waktu itu. Gue ke kuburan Bruce Lee malah. Emang Bruce di Kalau Seattle? Seattle juga. Bruce Lee, Jimi Hendrix, Oh. Kurt Cobain itu Seattle semua. Ke kuburan Jimi Hendrix sempat juga. Enggak, cuma patungnya, ada memori, ada kayak, ya di patungnya sih pinggir jalan gue. Lu di Seattle ngambil jurusan apa Mas? Di Seattle nih ceritanya seru. Gue 7 tahun di sana, 6 tahun di sana. Gue ngambilnya animasi, Animasi. Tahun berapa computer itu? animation. Tahun berapa? 96. Oke. Itu 96 ngambil animasi animasi. Gimana komputernya BTW? Kenapa? Sebelum itu lebih jauh lagi. Apa? Itu kan komputer animasi ya. Tahun 96 kok komputer belum terlalu canggih ya? Sebesar apa tuh? Itu segede apa tuh? Ngerendernya lama, jadi mesti bawa musik yang banyak sambil ngerender di farmnya itu. Istilahnya kan farm tuh kayak kalau orang-orang yang bikin animasi tuh pada dengerin headphone aja depan komputer yang gedenya itu. Terus ya kita kalau udah bikin sana gerakan komodo jalan gitu. Yang gue lakuin gue bikin animasi komodo jalan. Nah itu pas udah jadi kan mesti render kan. Iya, iya. Itu rendernya gue nungguin lama sampai keluar dulu, kayak main-main dulu, ngapain, balik lagi ke komputernya. Animasi komputernya kayak gitu masih. Berarti bukan Programnya Windows Soft gitu. Image sama 3D Studio Max. Dulu. Udah ada tuh di studio taman segitu ya. Zaman itu udah ada. Berarti komputernya segede gimana? Komputernya sih Gede ya? Desktop aja sih, desktop udah berdiri, bukan yang ini. Kalau yang lebih lama lagi kan yang ini kan. Iya, iya. Ini berdiri udah. Berarti bukan Windows ya? Atau udah Windows sih? 96 ya? Windows. Atau Macintosh? Udah Macintosh juga. Macintosh Ada juga juga bisa. pilihan Macintosh Windows. Gua sampai lupa asli sekarang. Kenapa tahun segitu maksudnya mutusin kuliah animasi? Terus Maksudnya ceritanya 96 juga, gue aneh banget, gue lagi sholat Jumat, pulang sholat Jumat bareng sama anak Indonesia nih, kenalan. di Seattle tuh. Seattle itu. Oh, jadi ke sana Gua belum sebelum milih. kuliah dulu? Gue datang ke sana ngambil yang masih college dulu Oh, lah. short course gitu. Iya, macam itu. Kayak second language gitu. Ah. Summer school lah itu kan. Terus gue pulang dari sholat Jumat naik mobil temen gue yang sekolah di Art Institute. Nama sekolahnya Art Institute of Seattle. Dia ngambil animasi. Di mobilnya banyak kayak action figure. Oke. Gue juga suka action figure. Action figure Spawn dulu tau nggak lo? Spawn, iya, Spawn. iya. Todd McFarlane.
wah, gue bilang ini keren banget nih orang. Ternyata dia belajar industrial design juga, ada salah satu ininya. Iya. Gue tertarik tuh kayak gitu-gitu. Padahal gue nggak bisa gambar. Oh. Gue bilang ya udah gue ambil animasi aja kayak lo deh, gue ngikutin dia tuh. Si Unggul namanya. Berarti belajarnya learn by doing. Dia ngedesain covernya lain. Yang Oh, cover yang album cover yang putih itu. Yang putih. Oh. Nah, itu karakternya si Unggul itu. Jadi itu pertemanan dimulai gara-gara ketemu sholat Jumat Di Seattle. sekolahnya sama, akhirnya gue ngikutin dia. Ternyata gue nggak bisa gambar gitu. Emang harus ya basic Mesti gambar ya? basicnya, tapi ada yang nolong karena lo kalau bisa sculpting, animasi tuh 3D object yang dibutuhin skillnya lebih sculpting dibanding drawing. Kayak bikin objek gitu jadinya. Berarti Lain tuh lahirnya di Seattle bukan di Jakarta. Akhirnya lahirnya di Seattle, di studio rekaman teman kita namanya Olaf. Gue kenalan karena kita nyari engineer waktu itu kan sama yang bisa mixing gitu. Akhirnya kita rekaman di King Olaf Studio. Bambi sama Agi diberangkatin ke Seattle. Gue sama kakaknya Bambi, Ari, udah ada di sana. Kita rekaman. Jadi kayaknya band Indo pertama yang rekaman di Seattle nggak? Mungkin bisa jadi Iya. ya. Bener loh. Terus Zaman belum ada. itu lagi Emang lain transisinya. Oke komputer lagi dimainin di college radio lah ya. Nah. Semua lagi apa pemikiran orang tuh semua lagi ke arah situ, musik tuh kayak Radiohead, kayak Wilco kalau Amerikanya. Terus apa namanya transisi fear tentang analog ke digital itu kan. Iya. 90-an itu. Era itu. Jadi kayak Lain tuh bisa dibilang cocok sama yang kayak gitu-gitu tema-temanya gitu. Liriknya secara lirik. Berarti dulu rekamannya masih bentuk pita, Mas. Lain tuh. Masternya apa udah digital? Masternya digital. Sudah CD emas itu ya. Pakai alatnya gue nggak tahu. Itu berapa lama berarti recording Mas album lainnya itu? Sebulan setengah lah kali. Sebulan setengah di sana berarti? Tapi iya sebulan lah. Ah. Cuma udah jadi materinya pas kita take live di rumah. Oke. Pas di rumah tuh bikin jam session kayak seminggu aja. 10 hari lah gitu. Itu langsung lagu jadi semua, nulis lirik semua juga. Tapi kalau di luar gitu, kalau latihan studio gitu, biasanya studio kosongan kan ya? Nggak ada ampli dan lain-lain gitu Pada katanya. zaman Nggak itu. pernah latihan kita langsung rekaman. langsung di aja sana. rekaman? Langsung rekaman di luar. Terus emang niatnya Lain tuh mau di setup untuk jadi band Seattle. Oh, Maksudnya tadinya. anak-anaknya mau pindah ke Seattle semua, tapi plannya batal. Yang pindah cuma Agi doang. Agi sekolah di sekolah gue itu, AIS. Jadi Agi Narotama sama gue mau coba ngakalin, nggak ada drum soalnya Bambi nggak ikut kan. Oke. Bambi sore. Ambil sore. Akhirnya kita ngakalinnya cari DJ awalnya. Oh, Tapi pas oke. kita ngajuin ke klub-klub di sana untuk manggung bawa CD, mereka mau kayak di CD pakai drum. Oh. Jadi nggak bisa main-main. Sampai akhirnya si Iman sama Bambi udah mempersiapkan di Jakarta kayak ya itu train song Iya. kan, semua. Jadi kayak udah di Bandung nginep sampai sebulan di Ripple dulu di maksudnya kayak kantor Ripple dan jalan-jalan lah dia kemana-mana di Bandung kenalin lagunya. Akhirnya masuk ke kompilasi Ripple kita. Iya, benar. Ternyata di Jakarta, Bandung animonya lebih ada, kita coba main di sini. Oh. Sampai tahun berapa aktifnya sih Mas itu Lain? Sampai sekarang masih aktif. Baru ada lagi kan kemarin. Baru minggu kemarin kalau nggak salah lihat latihan lagi ya. Setelah 17 tahun baru main lagi kali Kemarin, katanya. lucu deh, kemarin gue baru cerita dari gue balik ke Jakarta. Enggak, gue datang ke premiernya, bukan premier sih, acaranya Sisa Kubur, Joko Anwar. Kan Agi sama Bambi itu kan scoring ya. Ketemu mereka pas pulang, energinya lagi bagus lah, moodnya lagi enak semua. Abis acara itu, wah, udah seneng gitu. Wah kita mesti latihan nih, mesti ngumpul, mesti reunian main gitu. Tiba-tiba langsung ada si Agi punya ide, The Miskins tau nggak bandnya? Iya, tahu. Nah dia punya tempat di Eastern Promise. Nah itu Agi juga ngeband di situ. Bambi Kita juga mau The Miskin kan Bambi ya? juga. Drummernya. Kita mau ngerayain Miskin mau ulang tahunnya Eastern Promise, Miskin main juga yuk gitu. Nah habis itu minggu depannya langsung latihan kita gara-gara itu. Terus pas latihan kebawain 5 lagu, dibawain sekali semua. Persis dibawainnya rasanya kayak dulu. Jadi nggak ada ya semua masih motorik tadi istilahnya. Muscle memory. Muscle memory. Jadi udah nggak perlu. Ini Nggak kemana Nggak lagi? ada yang kelihatan, nggak ada apa. Semua ngalamin itu kayak merinding dalam diri aja gitu. Kayak anjir. Kayak seru banget sih. Gue sampai kembali ke rumahnya lagi ya. Kan masing-masing perjalanannya udah Iya. kembali ke rumahnya lagi. Kapan berarti itu acaranya di Eastern Promise? Tanggal 18 Agustus. Oh, masih bulan depan ya. Ya ini kayak lagi mau, Bulan semoga bisa main di Bandung. Ini lagi ngusahain ya kalau ada yang undang atau ada apa. Ya udah. Ayo. Nah, Ayo. gitu lah. Pas ya. Tahun bro. Siapa ulang tahun? Ya kita kan ke Program kita ulang tahun ketiga berarti. Agustus. Yang rencananya mau bikin acara ya udahlah. Nanti aku kontak-kontakannya sama Kontak sama Tony. Sama ya aku udah. juga bisa apa? Tony Merle. Tony Merle ya. Kita justru emang pingin banget main di Bandung. Belum ada ini main di Bandung untuk tawaran main di Bandung atau apa. Siap nanti Bandung ya, Caps Lock ya. Wah, lo yang jadi sound. Gue baru lihat. Jadi sound dia. Dari Seattle 7 tahun berarti Mas lulus nggak beres kuliahnya?
Gue Seattle yang IES itu Art Institute 2 tahun aja. Itu diploma ya, nggak yang BA atau apa. Terus gue lanjut university. Nah di university nih gue banyak nulis lagu buat Zik and the Popos. Oh, itu ngambil jurusan sama? Liberal studies gue ngambil. Jadi studies lebih gimana? umum lah, ada historinya, ada sosiologinya, ada filosofinya gitu. Oh, ada yang gitu. Jadi semua Ada. in general kayaknya. General, Itu ya, di kuliah. interdisciplinary ya. Interdisciplinary. Ada artnya juga. Seattle juga. Seattle juga. By the way, IES tuh Kim Tae-il jebolan sana, alumni. Kim Tae-il tuh gitarisnya Soundgarden. Ah, oke. Tapi ketika di zaman dulu di Seattle itu sempat ketemu gitaris siapa, band siapa gitu. Gue di SU, sekolah gue yang liberal studies, sekelas sama Duff McKagan. Sekelas gue ngerokok, dia ngerokok, gue temenin, gue belum Ngobrol ngerokok. tapi? Ngobrol juga. Tapi abis itu lupa lah sama gue pasti. Dia mau band punk gitu zaman itu. Sudah. Oh. Tau gak ngambil kelasnya apa? Apa? Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Nietzsche. Asli? Yang apa Das Bock Zarathustra itu. Oh. Buku itu. Berat banget sih. Iya sih. Keren banget sih itu. Itu kalau kuliah luar negeri gitu ya, ketemu Bisa siapa gitu ya. sengaja banget. Guru aja nggak tahu, pas guru tahu anaknya cerita, besoknya dia langsung kayak blushing, guru malu-malu gitu lah. Murid gue anjut Guns N' Roses rockstar. Dan akhirnya balik ke Jakarta pada tahun berapa, Mas? 2002. 2002 balik ke Jakarta. Sorry, kok 2002? 2002 gue balik ya? 2002 balik. Kan 7 tahun, 95 gue cabut. Oh, 95 cabut 2002. Di 2004 gue ke Inggris gitu. Oh, ke Inggris 10 2004. bulan doang. Kuliah lagi. Gue berubah haluan mau film akhirnya. Oke. Karena sebenarnya Zik and the Popo aja tuh album yang isi liriknya tuh film, sebetulnya skrip kayak sinopsis buat film lah kasarnya. Tapi nggak sinopsis juga sih, cuma kayak ya gue Sketsa ngebayangin ya. sketsa tentang film gitu. Oh. Di Inggris ngambil apa berarti itu, Mas? Di Inggris gue ngambil film. Jurusannya emang film. Nah di Inggris sekolahnya New York Film Academy tapi New 10 York bulan tapi- doang. tapi di NYFA, Inggris. Di Inggris. Akhirnya gue pindah ke New York sekarang. Sebelumnya kuliah doang ya. Emang aja Kuliahnya juga di- sih kayak tanda-tanda selalu ada di depan muka gue kayak gak ngeh gitu. Tapi ini kuliah New York University di Inggris, Jalan di London nggak apa-apa gitu. Kalau untuk ininya sendiri, Mas, si ilmunya itu kepake nggak sih, Mas? Si animasi sampai sekarang sempat Boleh. diterapkan di karya-karyanya Zik and the Popo atau Zik Caselli? Jadi lebih Silakan. referensi aja sih buat gue. Gue sendiri nggak pernah bikin sih. Malah istri gue lah dia yang bikin animasi buat project solo gue, dia gambar animasi gitu aja. Kalau untuk scoring sendiri nih, Mas, kan sempat juga ada terlibat di Rumah Dara dulu ya? Iya, Love Itu That Project. Tahun berapa sih? Rumah Dara 2008, 2008 ya itu? 2007, 2008. Berarti 2008 ya? ditawarin dulu setelah kalau bikin scoring itu ada feel visualnya dulu kah atau sebelum ada visualnya? Kalau Rumah Dara ceritanya agak beda karena dia bikin Dara dulu pendek. Nah di Dara itu gue kenal sama, kan yang main waktu saat itu emang pacar gue kan si Danis. Terus gue kenal sama sutradaranya. Kebetulan gue sama sutradara Timo Mo Brothers. Mau Brothers. Nyambung banget secara ngomongin musik. Bahkan dia sempat bikin pas lagi Zik and the Popo kan. Dia sempat mau bikin video klipnya Menu dulu. Pokoknya dia dengerin banget dia kayak sampai hafal lirik juga gitu. Terus kayak gue sama si Timo tuh jadi nyambung banget. Terus di Rumah Dara dia percayain gue untuk ngerjain scoringnya. Padahal gue pengalaman scoring baru 1. Tapi works itu berhasil. Ya, works banget. Dan gue ngajak Yudi di situ. Yudi Oh, Arfani. Yudi Arfani ya, Bang Fani. Sebelumnya gue sendirian. Tapi kan gue pernah ngobrol juga sama Mas Tony Merla itu. Kalau mengenai scoring itu tidak semua komposer tuh bisa bisa bikin scoring. Bener kayak gitu, Mas? Tidak semua pemusik Tidak semua composing atau komposer itu pencipta lagu pencipta atau lagu bisa biasanya menjadi- backgroundnya nyiptain lagu gitu. Iya sih, makanya kayak gue, kalau gue ngerasa gue bisa karena pas gue nyiptain lagu yang tadi gue bilang kan, gue udah ngambil sekolah film. Terus lirik-lirik Zik and the Popo tuh banyak yang lebih kayak cerita gitu. Dan ternyata kemarin gue juga ngobrol sama Elang Polyester. Si Elang cerita sama gue, kalau lagu gue tuh visual banget lah gitu, nada-nadanya ya, terlepas dari lirik ya. Jadi emang kadang ada yang bisa, ada yang udah punya dan diperkuat lagi dengan sekolah atau apa kali. Ada sense yang udah ada dasarnya. instingnya ada jadi lebih kuat. Insting diperkuat lagi untuk dengan visual itu itu ya. Visual itu ya. Soalnya gue emang masih pengen jadi sutradara sampai sekarang. Belum tapi Mas kesampaian. Belum, karena sutradara tuh butuh bantuan banyak orang ya. Sementara gue suka yang gerak sendiri gitu loh. Kenapa itu suka gerak sendiri, Mas? Punya trust suka kepada orang-orang Pingin lain? emang karena lagu sih. Lagu tuh bikin gue jadi kayak pingin ngumpulin lagu gitu. Kayak album pertama gue 17 lagu gitu. Kayak Oh, berapa 17? Itu yang Zik Caselli apa Zik and the Popo? Caselli. Zik Caselli. Dan di saat itu juga karena yang tadi gue ceritakan, Leo ngingetin gue kalau mau yang kayak gini-gini side project yang lo-fi-an bikin sendiri aja gitu ya. Gue bikin sendiri. Dan itu udah jadi bagian prinsipalnya lo-fi sih buat gue. Lo-fi itu kayak Daniel Johnson gitu kan, dia ngerekam pakai tape, Seadanya, main ke iya. piano.
yang lo keluarin di saat itu ya jadiin aja gitu loh. Jadiin lepas aja gitu. Nah, Berarti itu kalau gua di Zik and the Popo itu nggak slow-fi itu ya, tapi ada lo-fi. nggak lo-fi itu, tapi beberapa lagu dasarnya lo-fi buat gue. Nah, soalnya emang masih lebih dipikirin gitu. Oh, karena banyak kepala di dalamnya Iya. kali ya. Jadi Kayak nggak apa istilahnya, kayak main tuh masih tetap penting lah. Kalau buat gue yang solo tetap ada gituannya, berubah-berubah ya campurannya, tapi gue masih lebih ngutamain kebebasan diri gue yang lain, unconscious gue untuk keluar gitu, tanpa dikontrol amat gitu loh. kalau Zik and the Popo berapa album Mas kan? Pertanyaannya membuat gue malu, baru 1 album soalnya, yang sendiri udah 4. Lo kebayang kan, jadi kayak gue tuh cepet sebetulnya, cuma Zik and the Popo 1, dan gue juga ninggalin bandnya sih. Kan gue cabut ke Amerika, ke New York ya. Tapi ketika Zik and the Popo tuh yang nyiptain lagu kebanyakan Mas Zik sendiri. Apa ada campur tangan? Leo bikin 4 lagu dari so far kita jalan, gue kayak mungkin 75% kali ya. Kalau Zik and the Popo bisa disebut band ataukah sebuah kolektif yang bisa gonta-ganti personil gitu? Band sih. Band tapi Karena siapa bandnya aja? member yang aslinya gue, Iman, Leo, Yudi. Hmm. Iman, Yudi sama gue ada di Lain juga. Ya. Jadi perubahannya cuma Leo doang masuk. Tapi kalau gua denger si lain tuh lebih kayak kedenger Radiohead ketika gua denger Zik and the Popo tuh lebih ke The Flaming Lips. Itu bener gak sih? Sebenarnya kalau yang lain, Hah? lo bilang kayak Radiohead tuh bener. Karena Agi Pada masa influence itu. paling kuat, ya tadi kan gue cerita ya, transisi tadi kayak analog digital tuh, dan itu emang gue Radiohead banget dengerinnya dulu. Tapi turunannya banyak kan, gue jadi dengerin banyak band juga. Terus si Agi, Bjork, Radiohead, mungkin era-era U2, gue nggak dengerin terlalu banyak U2 ya. Agi dengerin U2 juga. Jadi kayak, dan dia banyak influence yang lebih kerasnya sih, band-band kerasnya. Karena band sebelumnya itu bawainnya kayak Dream Theater pernah gitu Agi. Gue nggak ngerti tuh kalau musik itu terlalu Progresif teknis. banget ya. Progresif banget. Nah yang pertanyaan lo tadi kan, apa tadi? Zik and the Popo Zik and the lebih Popo kayak kayak The Flaming Flaming Lips gitu. Nah kalau yang Zik and the Popo, mungkin kesamanya sama, kalau buat gue Zik and the Popo ada unsur klasiknya ya, kayak karena nariknya dari Beatles juga ya. Dan band-band Inggris gitu, kayak gue suka The Coral, gue masukin unsur The Coral juga di situ rasanya. Liverpool juga tuh, dan Flaming Lips-nya ada, tapi lebih ke yang Zik Cassidy yang Flaming Lips. Oh, Flaming Lips lebih ke Zik Cassidy-nya ya, lebih liar untuk Tapi Leo dengerin Flaming Lips banget juga sih. Sebenarnya Zik and the Popo tuh gua sama Leo yang nyiptain kan. Jadi dan kita taste udah sama. Jadi kayak tambahan-tambahan dia tuh nggak terlalu jauh dari gua lah. Nah, sekarang tuh Mas, kita masuk sesi pertama karena ini tuh program kita tuh The Night Club bakal memutarkan lagu-lagu yang dipilih sama si narasumber. Kita bakal memutarkan 5 lagu pilihan dari Mas Zik Cassidy. Yang pertama lagu apa? Polyester Embassy, Judulnya judul? Space Travel Rockin'. Ya, kenapa milih lagu itu, Mas? Karena gue yang pertama gue lagi dengerin terus karena gue lagi persiapan untuk manggungnya mereka di Jakarta tanggal 22. Nanti gue akan featuring untuk lagu itu sama Blue Flashing Light ya. Itu tapi lagu itu gue makin gue denger gue amazed sama vokalnya Elang di situ. Buat gue nada-nada vokalnya dia untuk lagu itu kedengeran. Aduh, gue ngomongnya enak ngomong lagi. Ada orangnya. Lagi dengerin. Gue ngerasa santainya dapet banget gitu loh. Santainya tuh kayak gue nggak tahu Elang lagi pas nyiptain. Ada lagu tuh yang dimana kayak verse, pre-chorus, chorus. Ini gue ngomong kayak, ini sebenarnya nggak perlu diomongin nih kayak gini. Kadang kalau pembuat lagu gue rasa kayak ngalir aja ya. Cuma begitu udah jadi kan kadang lo menganalyze gitu ya. Jadi gue kayak menganalyze lagu itu kayak rasanya, gue dengerin lagu itu dan ngebayangin tuh kayak pas lagi dibikin tuh nada-nada itu sayang banget. Kalau udah dapet gitu loh semuanya tuh. Gue aja mau ngisi aja bingung. Gue ngisi kayak, ini udah enak banget gitu loh. Santainya udah dapet banget sih, gue suka banget. 2 lagu itu berarti ya? Iya, tapi gue lebih Space Travel sih. Untuk pengenalan sendiri seorang Zik Cassidy terhadap Polyester Embassy itu kapan sih, Mas? Gue dikasih tau Leo. Nah, Waktu itu gue ada punya label Blackmores. Nah kita emang lagi nyari roster juga sih. Ya emang udah kehendak alam lah ya, nggak kejadian saat itu. Tapi waktu itu kita dua-duanya suka. Dua-duanya gue berdua sama Leo suka. Dan akhirnya lagi fokus di Zik and the Popo untuk rilis dengan Blackmores ini, nyari artis baru. Akhirnya waktu itu kita nggak ngambil siapa-siapa, tapi ngambilnya akhirnya Holy City Rollers. kenapa sih Mas seneng banget dengan kata Black Studio, Blackmores? Ada apa dengan kata Black bagi Zik Cassidy? Gue nggak suka amat sebetulnya. Cuma ada 2 nih yang berhubungan. Iya. Cuma dan 2 itu termasuk yang sering didatangi lah, yang bersinggungan banget dengan seorang Zik Cassidy. Studio, Black Studio.
record kan itu personal banget Black Moss itu. Sebenarnya gara-gara Black Moss. Jadi Morse tuh udah menarik banget lah buat gue kayak kode sandi itu ya. Terus catchy aja sih buat gue. Gue nggak ada alasan spesifik, cuma catchy banget. Dan Acong bikinin, Sir Dandy bikinin logonya waktu itu inline banget, kayak rasanya synchronicity-nya full lah gitu. Kayak rasanya pas banget di momen itu. Black Moss itu siapa aja sih ini terus yang udah sempat rilis? Baru Helicity Rollers tuh. Oh, satu. Sempet mau ngambil Fox. Fox lepas sama Aksara. Kita juga suka sama band Surabaya itu ya. Cuma nggak kejadian juga. Berarti cuma satu doang. Tapi mau ada lagi nggak? Mau sih kalau ditanya sih, mau ada sih. Cuma kan yang terakhir yang solo sebenarnya nggak ada labelnya, nggak jalan, entity-nya tuh nggak yang punya kantor atau apa. Cuma kita ada label itu masih kita hidupin lagi dengan project solo album keempat. Oh, yang kemarin rilis itu? Iya, yang kemarin. Itu langsung rilis vinyl ya? Langsung rilis vinyl. Piringan putih. Piringan putih. Warnanya putih. Semua desainnya juga putih semua. Lagu kedua? By the way, gue suka White Album, bukan Black Album malah. Oh iya benar ya. Oke, Black apa ya? Mungkin Black tuh gue lagi mikir-mikir lirik lagu gue juga Black juga jarang sebenarnya Black ya. Ada kali cuma nggak ingat. Ada kayaknya cuma ada lah tahu rasa. banyak. Lagu kedua pilihan Mas Zik Kasali. Swallow deh. Yang Tak Berdaya. Tak Berdaya. Kenapa lagu itu, Mas? Oh ini agak personal nih, agak. Gue lagi the heights of being in Jakarta kemarin dan di Bandung sekarang ngerasain lokal energinya kuat banget dan gue lagi datang pertama kali ke Krapela nonton Swallow. Sebelumnya gue udah ngikutin band ini ya. Terus lagu-lagu juga gue tahu. Lagu pertama mereka yang dibawa Tak Berdaya, di momen itu gue lagi Tak Berdaya banget rasanya. Di saat gue lagi naik semua, ada kejadian yang membuat gue tak berdaya. Kejadian yang lumayan deep lah gitu rasanya. Kayak dikasih soundtrack aja ya Mas Swallow ya. Terus kan saat itu. Iya. Gue juga ngebayangin sekarang kayak masih sampai sekarang sih sebetulnya kayak. Lagu ketiga? Lagu ketiga Beatles deh. Yang Tomorrow Never Knows deh. Dari puluhan ribuan lagu The Beatles, kenapa lagu itu? Banyak makanya The Beatles lagunya ya? Gue bagi rokok ya? Ya silakan. Gue gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Nah, ya Tomorrow Never Knows. Gue suka sama, yang pasti John Lennon kuat banget di situ. Dan John Lennon buat gue pemusik nomor satu gue lah ya. Gue ngerubah hidup gue banget dia. Dia kayak, gue jadi pemusik sekarang juga karena ada orang kayak dia gitu. Lanjut lagi ada orang kayak Kurt Cobain, ada orang kayak Damon Albarn, itu figur-figur yang gue jadiin kayak levelnya kayak orang-orang yang musik gue nggak yang kayak bisa dibilang beda gitu sama mereka semua, tapi hidupnya mereka berpengaruh sama hidup gue gitu, ada sesuatu kayak kalau orang bilang cari guru ya itulah guru-guru gue gitu ya. Tapi ketika bisa dibilang itu kayak mengidolakan ya band-band itu si nyari sampai kehidupan pribadinya nggak sih Mas? Enggak. Digging, tapi apa sih yang kalau dapet jadi, aja gue nggak sampai digging sih. Apa yang bisa bikin klik dengan sosok tersebut, karyanya? Gue peduli karya dibanding peduli orang gitu. Oh berarti Zik Kasali tapi mereka konsisten bikin karya bagus terus, tapi itu karya ada celah yang membuat gue jeglok gitu kayak Damon belakangan. Gue agak cuek, gue nggak terlalu dengerin Damon lagi sekarang. Ketika sama Gorillaz bisa dengerin ya? Gorillaz sampai pas album Trump tuh gue kurang suka tuh album yang gue ada beberapa lagu gue suka ya, yang Hallelujah Money itu album mana sih? Yang sebelum pokoknya Plastic Beach yang paling pecah deh gue. Maksudnya sampai era Plastic Beach lah. Abis itu gue udah lepas aja. Iya. Tapi kalau misalnya The Good, The Bad, The Queen gue ikutin terus. Gue suka. Kalau dengerin lagu kayak gitu misalnya lagunya Damon Albarn gitu, udah didengerin terus sampai lirik-liriknya gitu nggak sih Mas? Gue nggak hafal amat liriknya jujur sih. Maksudnya ada yang gue hafal, ada yang enggak ya. Cuma kayak gue lebih suka ini yang agak susah dijelasin ya. Kayak apa ya? Dia punya sidik jari di lagunya tuh yang dari nadanya atau dari cara nyanyinya atau dari pilihan kata-katanya. Itu yang buat gue kayak tadi gue baru baca kata-kata ini kacanya cheesy banget sih, timeless sih sebenarnya. kayak lu dengerin kapanpun. Iya. Kayak Beatles lah, I'm the Walrus. Everlasting song. Everlasting, timeless, whatever gitu. Tadi gue nemuin kata timeless gara-gara ke tempat Art Deco Coffee itu tuh yang di Bandung depan. Two hands full. Ada kata-kata timeless nih, bener juga ya timeless sih. Kayak cheesy tapi bener sih. Keempat apa ya keempat tuh? Belum sampai keempat tuh. Sir Dandy. Yang Game of Thrones. Game of Thrones. Nah, kenapa lagi Mas? Lagi nih kemarin gue
gue dengerin rekamannya bagus banget. Waktu itu gue denger ternyata yang ngerjain kata Acong namanya Iki ya, yang ngerjain banyak untuk rekamannya, tapi juga sama si adalah orangnya yang bikin. Nah cuma gue sukanya Game of Thrones tuh lagu yang sebenarnya Serdendi lagunya ada banyak ya. Itu lagu yang agak terkontrol, yang agak semua terukur gitu kasarnya ya, kayak nggak yang penonton tuh juga langsung kayak wah sing along yang rame-ramean gitu. Tapi lagu itu catchy-nya tetap dapat, liriknya tetap Serdendi, bukan yang lirik yang umum gitu yang kayak masih ngomongin hal sehari-hari gitu ya. Kayak ngomongin anjingnya Katsu, ngomongin ada istri tiba-tiba datang gitu kayak. Dan untuk kejadian kayak nonton Game of Thrones diganti. Soalnya itu kayak lirik kayak ya kayak gue ngasal-ngasal bikin lirik gitu ya, tapi keluarnya begitu bagus ya. Nggak puitis lah gitu, liriknya bagus dan nadanya sih gue suka banget, nada vokalnya. Ada ada harmoni itu gue suka banget. Terus pas gue kemarin ngisi, karena gue featuringan lagu itu di acaranya pre-eventnya Synchronize, gue nyanyi berdua Acong. Dapet tuh juga momennya lihat-lihatan kayak serasa Pete Doherty sama Carl Barat, kita kan ngefans sama Libertines sih. Wah, dapet banget nih momennya kita. Padahal gue nggak latihan. Dapet pas turun dimarahin gue sama Ale White Shoes. Wah lo latihan, lo curang lo latihan. Enggak, gue gak latihan, gak ada yang percaya. Duh, sorry. Iya, sip. Biasa ngeladangin ini nih. Oke. Kelima, Anggun Priambodo. Yang Judulnya Musim. musim. Ya, itu solo project pertama dia yang barengan sama Pots ya, People of the Sun Surabaya. Musiknya mereka yang buat, Anggun nyanyi liriknya, bikin liriknya dan nyanyi. Di situ lagi ada nada-nada vokal yang dia ciptain yang tadi kita omongin, kayak tentang spontanitasnya tuh gila banget ya, kayak pas dia kayak ngingau gitu, ada bagian ada itu ya. Baru kayak pre-chorusnya, pas ke chorusnya dia langsung ada liriknya. Tapi gue suka tuh sama bagian-bagian yang magic-magicnya yang nemuin yang kayak Daniel Johnston-nya gitu loh, yang kayak mungkin dia nyiptain di tempat aja gitu, gue nggak tahu pas. Dan rekamannya di kamar gue kebetulan vokal untuk lagu itu. Oke, kalau gitu jangan kemana dulu. Setelah memutarkan 5 lagu berikut ini, kita bakalan kembali lagi bersama Zik Caselli. Ntar mas, part kedua sekarang.